Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Nur Aziza Helmi dengan NIM 232212338 dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang kewirausahaan. A. Pengertian sikap pribadi wirausaha. Yang pertama, definisi sikap pribadi wirausaha. Sikap pribadi wirausaha dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai, keyakinan, dan perilaku yang membentuk cara berpikir dan bertindak seseorang dalam konteks bisnis. Yang kedua, ada karakteristik umum wirausaha sukses. Wirausaha sukses biasanya memiliki karakteristik yang membedakannya dari individu lain, yaitu kemandirian, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, dan ketahanan. Yang ketiga, peran sikap dalam keberhasilan usaha. Sikap positif membantu wirausaha untuk tetap termotivasi meskipun menghadapi berbagai tantangan. B. Ciri-ciri sikap pribadi wirausaha. Yang pertama, inovatif dan kreatif. Wirausaha sukses tidak hanya mengikuti tren yang ada, tetapi juga menciptakan tren baru. Sikap inovatif ini dapat membantu wirausaha untuk tetap relevan di pasar yang kompetitif. Yang kedua, percaya diri. Wirausaha yang percaya diri mampu menghadapi risiko dan berani mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembangkan usaha. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Sikap berani mengambil resiko ini mendorong mereka untuk mencoba hal-hal baru dan mengeksplorasi peluang yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Yang keempat, pantang menyerah. Di tengah tantangan dan kegagalan, wirausaha yang baik tidak mudah putus asa. Mereka belajar dari kesalahan dan terus berusaha untuk mencapai tujuan. Yang kelima, berorientasi pada hasil. Wirausaha sukses menetapkan tujuan yang jelas dan berusaha mencapainya dengan strategi yang tepat. Mereka fokus pada pencapaian hasil dan tidak hanya terpaku pada proses. C. Motivasi wirausaha. Yang pertama, ada motivasi internal dan eksternal. Yang kedua, bagaimana membangun motivasi diri seperti menetapkan tujuan yang jelas, mengembangkan rencana aksi, menciptakan lingkungan positif, menghargai diri sendiri, serta belajar dari kegagalan. Yang ketiga, hubungan antara motivasi dan sikap dalam pengembangan usaha. Sikap positif akan memperkuat motivasi, sementara motivasi yang kuat dapat membentuk sikap positif. Selanjutnya D. Proaktif dan berpikir positif, yang dimana terbagi menjadi 3 definisi proaktif dalam wirausaha. Pentingnya berpikir positif dalam menghadapi tantangan, serta mengatasi kegagalan dan belajar dari kesalahan. Yang pertama itu refleksi, kedua mengambil tindakan perbaikan, ketiga berbicara dengan mentor atau teman sejawat, keempat tetap berfokus pada tujuan, kelima membangun mentalitas resiliensi. Selanjutnya E. Etika dan integritas wirausaha. Yang pertama, pentingnya etika dalam dunia bisnis. Yang kedua, membangun integritas dalam usaha. Itu terdapat untuk menetapkan kode etik, memberikan contoh yang baik, mendengarkan umpan balik, dan memastikan transparansi. Yang ketiga, bagaimana sikap pribadi mempengaruhi reputasi dan hubungan bisnis. F. Keberanian mengambil resiko terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenis-jenis risiko dalam berwirausaha. Terdapat risiko finansial, risiko operasional, risiko strategis, serta risiko reputasi. Yang kedua, contoh wirausahawan sukses yang berani mengambil risiko. Dan yang ketiga, cara mengelola risiko. Terdapat analisis risiko, diversifikasi, perencanaan kontingensi, serta asuransi. G. Ketahanan dan adaptabilitas. Yang pertama, mengembangkan daya tahan mental, resiliensi dalam usaha. Menerima kegagalan, mengatur harapan realistis, membangun jaringan dukungan, mengembangkan mentalitas pertumbuhan. Yang kedua, adaptabilitas terhadap perubahan pasar. Itu mempelajari tren pasar, menerima umpan balik, fleksibilitas dalam strategi. Yang ketiga, pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi tantangan bisnis. Wirausahawan yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang tidak terduga akan memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. H. Komitmen dan disiplin. Terbagi menjadi 3. Pengaruh komitmen terhadap pencapaian tujuan usaha. Yang kedua, peran disiplin dalam manajemen waktu dan sumber daya. Dan yang ketiga, mengatasi hambatan pribadi dalam menjalankan usaha. Terbagi menjadi peningkatan diri, membangun jaringan, menetapkan tujuan kecil, serta berpikir positif. I. Kreativitas dan inovasi dalam usaha.
Itu terbagi menjadi 3, peran kreativitas dalam menemukan peluang baru, inovasi sebagai strategi untuk bertahan di pasar, serta studi kasus pengusaha kreatif dan inovatif. J. Pengembangan kecerdasan emosional terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengelola emosi dalam dunia bisnis. Yang kedua, pentingnya empati dan hubungan interpersonal. Dan yang ketiga, bagaimana kecerdasan emosional mempengaruhi sikap dan keputusan usaha. K. Membangun networking dan kolaborasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, strategi membangun relasi bisnis yang baik. Terdapat untuk menghadiri acara networking, menggunakan media sosial, menjalani hubungan yang tulus, serta mengikuti komunitas atau organisasi profesional. Yang kedua, peran sikap pribadi dalam membangun jejaring yang sukses. Terdapat kepercayaan diri, empati dan keterampilan komunikasi, serta komitmen untuk saling membantu. Yang ketiga, pentingnya kolaborasi dalam memperluas peluang usaha. Terdapat untuk meningkatkan inovasi, memperluas jangkauan pasar, berbagi risiko, serta akses ke sumber daya. I. Sikap wirausahawan di era digital terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengaruh digitalisasi terhadap pola pikir wirausaha. Terdapat pentingnya data dan analisis, fleksibilitas dalam model bisnis, serta berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, sikap adaptif terhadap teknologi dan inovasi digital. Terdapat belajar secara terus-menerus, menciptakan budaya inovasi, serta menerima umpan balik. Yang ketiga, mengembangkan bisnis melalui media sosial dan platform digital. Yang pertama, meningkatkan visibilitas merek. Yang kedua, berinteraksi dengan pelanggan. Ketiga, pemasaran digital. Dan yang terakhir, membangun komunitas. M. Pengembangan diri berkelanjutan terbagi menjadi 3. Pentingnya pembelajaran berkelanjutan bagi wirausahawan. Itu terdapat menghadapi perubahan pasar, inovasi dan kreativitas, peningkatan keterampilan, serta kepercayaan diri. Yang kedua, mengembangkan diri melalui pelatihan dan monitoring. Ada pelatihan dan monitoring. Ketiga, menerapkan feedback dan evaluasi dalam pengembangan usaha. Ada feedback dari pelanggan, evaluasi kinerja, dan yang terakhir, belajar dari kegagalan. N atau yang terakhir itu ada kasus wirausahawan sukses terbagi menjadi 3. Analisis sikap pribadi yang menjadi kunci sukses. Yang pertama itu ada visi yang jelas, ketahanan kemampuan beradaptasi. Yang kedua, pembelajaran dari perjalanan karir wirausahawan terkenal. Itu ada ketulusan dan empati, keberanian menghadapi tantangan, serta komitmen terhadap pembelajaran. Yang terakhir, diskusi kelompok tentang peran sikap dalam keberhasilan merek. Yang pertama ada sikap positif dan pelayanan pelanggan. Yang kedua, inovasi dan responsif terhadap umpan balik. Dan yang terakhir, ketahanan dan adaptasi terhadap krisis. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.